Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya hal-hal yang dulu mungkin dilakukan secara manual sekarang sudah dilakukan secara elektronik atau dengan teknologi tinggi. Contohnya dalam hal penyadapan karet. Dulu mungkin orang-orang menyadap karet secara manual, ditampung di dalam mangkok, tetapi tidak bisa mengendalikan faktor alam lainnya, tentunya yang berhubungan mungkin dengan hujan dan mungkin dengan angin dan sebagainya. Berkaitan dengan itu telah hadir di studio podcast kami adik kita M. Raihan yang merupakan salah satu mahasiswa inovatif dari Universitas Bina Dharma Palembang dengan inovasinya Smart System penutup mangkok sadap getah karet. Apa sih hubungannya Smart System dengan penutup mangkok getah karet? Langsung saja kita sapa M. Raihan. Selamat datang Raihan di acara kami One Day One Innovation. Ya, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik ya. Apa sih kegiatannya sekarang sebagai mahasiswa? Ya, kalau kegiatannya sekarang sih masih mengurus untuk wisuda gitu. Wisuda ya, Ya, setelah melaksanakan penelitian dan ya, sidang gitu ya. sidang. Baik. Nah, terkait dengan inovasinya Smart System dalam hal penutup mangkok sadap ya getah karet. Apa sih latar belakang sehingga Raihan tertarik membuat inovasi penutup mangkok sadap getah karet? Oh, jadi gini, Mbak. Jadi kan Raihan sedikit cerita, Raihan ini kan dari desa. Iya. Nah, dari desa yang ada di Indralaya. Mhm. Jadi di desa itu banyak petani-petani karet yang mengeluh karena curah hujan yang tinggi, yang sehingga mangkok getah karet itu Banyak mengandung air gitu. banyak mengandung air sehingga mereka tidak bisa panen karena air hujan tersebut. Betul. Nah, jadi mikirlah untuk buat sebuah inovasi smart system ini, bagaimana caranya agar hujan itu tidak mengganggu dari petani karet sehingga meningkatkan produktivitas dan nilai jualnya lah ya. nilai jual sehingga air tidak tercampur dengan karet. Jadi kualitas karet yang disadap itu Iya, lebih disadap, tinggi, iya, bagus tidak ya, tercemar. sehingga hasil jualnya baik gitu ya. Seperti Baik. itu. Nah, apa sih keunggulannya ya? Maksudnya kan dia tadi bilangnya untuk mencegah air masuk ya gitu. Nah, itu bagaimana cara kerjanya si penutupnya Penutup ini? smart Ya. system. Jadi cara kerjanya tuh kami meletakkan sensor hujan. Ketika sensor hujan itu mendeteksi adanya hujan masuk, sehingga alat dari sensor pendeteksi hujan mengirim sinyal ke ESP8266. Itu alat utama yang kami pakai. Dan alat ESP8266 itu mengirim sinyal ke motor servo untuk menutup dari mangkok sadap getah karet tersebut. Oh, jadi ini posisinya si mangkok penutup tadi ada di sebelahnya atau di dekatnya si mangkok utama Iya. untuk menadah getahnya Ya, gitu ya. kalau penutupnya diletakkan di dekat mangkok. Dekatnya gitu kan. Nah, itu yang terjadi apa? Ketika hujan itu berarti adanya tetesan air yang jatuh ke Ke sensor. Iya. Kemudian sensornya Mengirim ke alat utamanya yaitu ESP8266. Setelah itu ESP8266 mengirim sinyal ke motor servo untuk menutup alat tersebut. Itu otomatis ya? Iya, itu otomatis. Otomatis tertutup gitu ya. Iya. Nah, ini berapa banyak atau berapa tetesan ataukah pada tetesan pertama si penangkap sinyal ini sudah tahu ini hujan, atau
baru beberapa detik dia mungkin menangkap sinyal menangkap bahwa ini adalah hujan gitu. Oke. Jadi eh, guna alat ini kan untuk agar air tidak masuk mangkok kan, Mbak ya. Jadi kami meletakkan sensor itu di tempat yang terbuka yang mikirnya gini, air pertama kali jatuhnya bakalan ke sensor itu. Iya, betul. Nah, jadi sensor itu mengirim satu tetes air saja, langsung mengirim sinyal ke alat tersebut. Biar maksudnya air kedua atau ketiga tidak masuk lagi ke Oh, gitu. ke ininya, ke mangkoknya. Mangkoknya. Nah, Oh, jadi dia jadi tetesan seketika pertama. sudah ada tetesan Iya, pertama tetesan dia pertama langsung menutup. membaca, Iya. langsung tahu bahwa ini merupakan hujan gitu ya. Berapa lama prediksi waktunya dengan diterimanya sensor dan pengiriman sinyal sampai penutupan tutup mangkoknya? Untuk sekarang kami cek dengan jarak hampir cukup jauh, 100 mungkin 50 meter dari ininya, dia langsung menutup, Mbak. Nggak nunggu Nggak lama, ada nggak ada delay gitu. delay. Langsung ya. Nah, langsung menutup ketika ada Ada sensor gitu. Nah, percobaan ini dilakukan di daerah mana gitu dan dalam radius berapa meter lah sehingga bisa ditangkap sinyalnya? Untuk percobaan kami telah mencobanya di desa kami sendiri, yaitu Desa Sri Tanjung dan Desa Sri Kembang. Untuk di kebunnya kami radiusnya sekitar setengah hektar satu alat itu, mungkin 500 meter untuk alatnya. Sehingga dia masih bisa menangkap Iya, ya masih bisa menangkap dengan baik. dengan baik. Nah gitu. Berapa banyak pohon yang dipasangin tutup dan berapa lama pengamatan terhadap mungkin kecepatan atau mungkin ada delay ataupun ada kendala ataupun penangkapan sinyalnya yang mungkin agak terkendala karena mungkin agak jauh dari sinyal gitu maksudnya. Untuk percobaannya kami mencoba dalam 3 pohon. Untuk 3 pohon tersebut kami beri jarak 2 sampai 3 meter Oke. jarak dari pohon tersebut. Untuk hasilnya pohon 1, 2, 3 itu tidak ada perbedaan delay waktu atau setiap sensor itu turun, setiap sensor itu mendeteksi langsung tertutup semua barang. Jadi tidak ada delay satupun. Gitu ya. Nah, dalam hal percobaannya atau perakitan alatnya ini berapa lama waktu yang digunakan dan apakah ada kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan berarti yang dialami? Itu untuk perakitan pertama atau perakitan seterusnya? Dari pertama sampai bisa beroperasi. Bisa Ya. beroperasi. Jadi untuk perakitan pertama memang sedikit susah karena ada kendalanya untuk tempat. Kami mempunyai kendala untuk bingung cara untuk menempatinya karena pohon itu tidak bisa diganggu, untuk meletakkan alat tidak bisa. Jadi kendalanya mungkin di sana, tapi sudah bisa diatasi untuk kendala. Dan mungkin sekarang berapa lamanya, mungkin kami melakukan penelitian dalam 1 bulan untuk menjadikan alat tersebut. Nah itu kan rangkaiannya sepertinya panjang ya karena ada kabel-kabel gitu ya. Apakah rangkaian-rangkaian atau alat-alat ini mudah didapatkan gitu ya, artinya tidak terlalu sulit dan juga apakah biaya yang digunakan itu sebanding dengan hasil, maksudnya apakah terlalu mahal atau bagaimana? Untuk alat-alat itu mudah didapatkan di toko-toko elektronik dan untuk alat yang diberikan itu sebanding karena kalau petani tidak bisa panen, tidak punya hasil dari sadapnya. Gitu ya. Nah untuk penutupnya sendiri pakai apa itu? Kan kalau yang sadap itu mungkin dia pakai mangkok ya gitu atau pakai kelapa atau apa gitu ya. Kalau modernnya sekarang pakai plastik sudah, Bu. Plastik. Nah kalau penutupnya pakai apa? Untuk penutupnya kami memanfaatkan limbah dari plastik. Kalau sekarang limbah dari penutup cat atau wadah dari cat itu, atau bisa juga dari paralon yang kami atur untuk menjadi berbentuk segi 4 gitu, atau bisa menutupnya.
Oh dia bentuknya segi empat ya, bukan bulat gitu ya? Bulat ini ada segi empat dan ada bulat tergantung dari ukuran dari batok itu. Oh, ukuran penadahnya gitu ya? Ya penadanya ada yang lebih besar itu 17. Mhm. Soalnya kalau yang lebih besar 17, diameternya 17 Mhm itu mhm. lumayan susah untuk Mencari mencari, tutupnya? ya mencari tutupnya Oh untuk, begitu. karena yang kami pakai kan plastik plastik Begitu, dari bahan ya, bekas. begitu. Oke, nah dalam hal perakitannya sendiri gitu ya Mhm, kan tentunya banyak apa namanya, rangkaian-rangkaian gitu ya, dan tadi dibilangnya kan belum pakai WiFi jadi berarti pakai kabel gitu mhm, ya. terus Bagaimana cara menempatkan kabel yang sedemikian panjang itu di area yang yang lumayan luas. luas gitu ya, tanpa ada kendala? Untuk kendala yang mungkin binatang atau Mhm mhm, atau ya bisa dibilang monyet lah kan mhm. untuk, jadi Ya itu kami monyet, itu tikus macam-macam lah ya? mhm, jadi kami tidak, menetapkannya langsung, menyusunnya langsung di tanah saja, tidak Mhm, digantungkan. Itu mhm. dari bentuk maintenance kami lah untuk Jadi agar digali gitu ya? Atau tidak bagaimana? digali, mungkin Diletakkan di iya atas tanah saja? diletakkan dan akan ditutup dengan alat atau Oh begitu, pipa. Nah, minimal ada ada perlindungan maintenance ya, perlindungan iya untuk biar setidaknya tidak dirusak oleh ya, oleh itu yang binatang. pertama. Yang Mhm, kedua, siapa tahu ada konflik itu ya, ada mhm, kena air hujan dia mungkin juga bisa apa namanya, eee, kabelnya aus atau apa gitu mhm, kan, dia akan mengurangi, apa ya namanya, sensor atau mengurangi kecepatan dia dalam dari penerimaan sensor. sensor atau mungkin juga malah rusak gitu kan. Mhm. Nah, untuk alat utamanya tersebut Mhm, kami kan setiap perkebunan tuh ada namanya, bahasa Palembangnya apa ya, kayak kalau bahasa dusunnya marung gitu, perhentian untuk petani berhenti gitu. Nah, mhm, jadi di sana tuh kan ada penutupnya langsung, jadi tidak tidak terpapar hujan. Atau mhm, untuk jaga-jaga untuk tempat karet yang tidak ada seperti itu, mhm, kami buatkan alat box untuk penutupnya tersebut, sehingga mmm, tidak terkena hujan, alat utamanya itu tidak terkena hujan. iya betul. Jadi ada Mhm, tempat seperti apa ya, box sendiri mhm, atau, safety sendiri sehingga iya, si rangkaian ini tidak akan, minimal terkena oleh cuaca gitu, iya, mungkin juga oleh mhm. binatang-binatang gitu ya. Sejauh ini apakah ada kendala berarti dalam, apa namanya, implementasinya atau dalam pengoperasian alat-alat ini? Untuk kendala, Mhm, untuk kendalanya sih, eee, belum belum diketahui, Mbak, ya. mhm, Mungkin, sekarang kendalanya tuh di listrik kayak gitu, mhm. karena di hutan tuh kan belum ada listriknya. Mhm, jadi pakai apa selama percobaan Nah, ini? kalau percobaannya kami pakai pembangkit listrik, Mhm, tapi akan ada pengembangan mhm secepatnya mhm kami akan menggunakan panel surya mhm untuk mengisi daya dari mhm alat kami. mhm. Oh jadi dia kalau kita pakai panel tidak tergantung dengan daya listrik ya, Mhm, gitu. tergantung diambil dari tenaga suryanya. Baik. Nah dalam hal apa namanya, pengoperasian alatnya sendiri gitu kan tadi, apa namanya, baru 3 gitu ya, Mhm, dan itu tidak ada kendala. Bagaimana, pernah nggak terpikir atau bagaimana nanti ke depannya pada saat, kita memakai dalam jumlah besar gitu kan mhm, tentunya dia harus mempunyai sensor yang besar juga dan iya, kemudian tenaga yang lebih besar juga mhm, untuk mengoperasikan, si tutup pada saat bersamaan itu. mhm. Itu bagaimana? Apa namanya, sudah ada pemikiran ke depan atau, apa namanya, langkah ke depan? Nah, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, kami hanya misal contoh 1 kilometer kan, Bu, ya, Mhm mhm itu kan besar sekitar 1.000 pohon. mhm Misal ada 1.000 pohon. Jadi, 1 kilometer itu 1.000, kami memotongnya menjadi 2 bagian, mhm yaitu bagian depan sama bagian belakang. mhm Bagian depan akan kami buat satu mhm alat utama, mhm. ya, jadi 500 500 500 pohon batang itu, ya ya 500 dengan batang pohon itu untuk untuk satu satu. ya. Nah, jadi pemakaian dayanya tidak terlalu besar. Nah, Mhm untuk penghubung antar 2 alat itu, mhm pengembangannya kami menggunakan jaringan jaringan nirkabel LoRa mhm untuk menghubungkan 2 alat tersebut. mhm Jadi setiap sensor yang mana saja duluan kena air gitu, mhm mhm yang kalau sensor depannya dulu kena air, mhm. maka seluruhnya barangan langsung tertutup Mmm. dengan barangan. Oh jadi dia ini ya, apa namanya,
Kayak membagi secara paralel gitu ya. Mm-mm. Kalau satu ini dia langsung membagi seluruh Ya, kekuatannya jadi atau seluruh dayanya ke ini ya, ke ya. apa? Ke setiap mangkok-mangkok gitu. Jadi sensornya itu ada 2 tempat. Jadi yang mana duluan itu? Main sensornya 2 gitu ya. Baik, pengembangan ke depannya atau apa namanya, apa harapan ke depannya terhadap inovasi ini, yang apa namanya, yang lumayan apa, wah kalau saya bilang karena, bisa, membuat penutup untuk getah karetnya. Untuk pengembangannya mungkin bisa bisa maintenance. Misalkan Bu, satu kebun itu kan lumayan jauh dari petaninya, rumah petaninya. Nah, jadi pengembangannya mungkin ke jaringan, jadi bisa dikontrol lewat HP. Itu akan kami sambungkan dengan SP826 dan kami bisa kirim ke HP. Jadi kalau hujan terdeteksi akan terkirim ke Telegram HP. Untuk pengembangannya mungkin sampai Ke sana. depan gitu ya. Oh kalau selama ini sih belum ada sampai ke situ ya. Iya, Cuma belum. sensor aja terus langsung menutup Iya, otomatis gitu. belum sampai ke handphone internet karena ya tadi tempatnya terpencil. Untuk Jauh dari ini ya, jauh dari pemukiman jangkauan umum. ya, jauh dari jangkauan sinyal, Internet, internet dan iya, segala tidak bisa macam. internet. Baik, harapan ke depannya udah, kemudian, ada nggak sih apa namanya, keluhan-keluhan atau mungkin, masukan dari tempat percobaannya tadi terhadap, inovasi ini? Hmm, mungkin untuk keluhannya belum dapat gitu. Kalau sekarang belum ada gitu. Belum ada ya? Belum ada. Tapi ini kemarin kan nyobanya di tempat sendiri kan ya? Iya. Ada nggak apa namanya, support atau apalah namanya, testimoni lah dari tempat yang dicoba, tempat ini, sehingga apa, ada keuntungan ketika kita menggunakan alat ini gitu? Belum ada? Mungkin juga belum ada Belum sampai ada, sana. karena masih ini ya, masih Iya. tahapnya kecil ya? Iya. Ke depannya mungkin harus Mungkin kedepannya dikembangkan akan lagi. langsung 500 seperti itu. Harus dicoba semuanya? Iya, Baik. baru bisa tahu. Kira-kira kalau pakai 500 tutup itu biaya yang digunakan berapa? Biayanya tidak membebani petani karet karena tadi hasilnya juga sangat bagus agar petani karet tidak gagal panen gitu loh, Mbak. Betul. Harusnya nanti ke depannya itu dihitung ya, Ya. biaya berapa kos untuk memproduksi alat ini dengan kos penghasilan atau keuntungan dari petani karet sehingga, tidak membebani, petani karet tadi dalam biaya produksi gitu ya. Baik, mungkin, apa namanya, terakhir nih pesan-pesan kepada inovator dan juga mungkin pada teman-teman dan petani karet pada umumnya, silakan. Oke, untuk sebelumnya saya sendiri terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan. Terima kasih juga kepada Universitas Bina Dharma, Rektor, atau terima kasih untuk tim Innovator Center yang membimbing tim kami Reo. Oke, untuk pesan-kesannya ke petani, untuk selalu menjaga karet, untuk selalu memproduksi karet karena itu bagian untuk mengangkat ekonomi dari Indonesia dan bisa menerapkan alat kami untuk menjaga hasil karet agar 100% lebih 100% lebih bagus untuk kedepannya untuk hasilnya tanpa ada gangguan dari curah hujan. Oke, terima kasih atas kehadiran narasumber kita yaitu M. Raihan dengan inovasinya Smart System penutup mangkok sadap getah karet. Mudah-mudahan inovasi ini akan lebih dikembangkan ke depannya sehingga dapat berguna bagi petani karet dalam hal menjaga kualitas karetnya sehingga kualitas karet di Sumatera Selatan ini dapat bersaing dengan kualitas karet dari daerah lainnya. Dan juga tentunya dapat meningkatkan, perekonomian di Sumatera Selatan. Jangan lupa untuk informasi lebih lanjut Anda bisa memberikan komen, like, and subscribe ataupun ada pertanyaan kepada, tim dari Bina Dharma, silakan Anda teks di podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga masih punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap
masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami yang tayang setiap hari dengan inovasi-inovasi terbaru bersama inovator hebat lainnya. Sampai jumpa dan salam Salam inovasi. inovasi.